Halo, ketemu di episode terbaru. Kali ini aku mau bahas apa? Yang jelas aku mau bahas sesuatu yang sangat fenomenal akhir-akhir ini, yang sedang terjadi tentunya ya. Subscribe dulu biar semangat, oke? Nah, apa sih yang fenomenal yang pengen aku bahas? Itu tentang pergoesan. Nah, yang aku bahas adalah sepeda kosong di pasaran. Kok bisa? Kok bisa sepeda kosong di pasaran? Padahal lagi booming-boomingnya. Nah, kok bisa? Nah, tapi yakin tadi udah subscribe ya. Kalau udah subscribe, langsung aku terusin ya. Ini. Oke, yang pertama adalah judulnya dulu ya. Kenapa sepeda kosong di pasaran? Ini. Yang pertama adalah satu, bahwa sepeda itu sekarang laris. Ya laris, intinya laris, lagi booming, lagi booming lagi dan laris tentunya ya. Nah, indikasi laris itu karena memang banyak faktor. Nanti aku jelasin. Yang jelas yang pertama itu laris. Sepeda itu laris di pasaran, tetapi barang hanya sedikit. Produksi ya. Produksinya cuma sedikit. Jadi kayak prinsip ekonomi itu, permintaannya tinggi tetapi barangnya kosong. Nah, tentunya laris, yaitu prinsip ekonomi tadi, permintaan barang dan permintaannya tinggi dan barangnya kosong. Nah, indikasinya adalah aku yakin banget satu merek itu hanya punya satu pabrik. Aku yakin. Kalau merek tersebut punya beberapa pabrik di kota-kota besar, pasti tidak sekosong ini. Bayangin aja kalau misalnya satu merek satu pabrik, ya berarti untuk meladeni sekian ratus ribu atau juta, atau 1 juta, 2 juta, 3 juta aja dalam per minggunya, nggak akan nyukupin. Akhirnya itu yang aku analisa, bahwa berarti satu brand hanya punya satu pabrik. Indikasi lainnya adalah si brand-brand tersebut hanya membatasi beberapa produk yang akan dia pasarkan karena menuruti permintaan yang dicari sama konsumen. Misalnya konsumen sekarang lagi kenceng-kencengnya pengen beli sepeda lipat. Nah, akhirnya dari pabrikan atau brand tersebut dia hanya konsen memproduksi sepeda lipat tersebut. Indikasi yang kedua, adanya uh, pola pikir baru atau mindset baru, karena ini saat pandemik ya, saat pandemik. Nah, ingat-ingat aja, kita sudah berapa bulan di rumah ya, kita sudah berapa bulan di rumah dan tidak keluar. Dan sekarang mungkin agak dilonggarkan dengan judul new normal. Boleh keluar tetapi dengan mengikuti protokol kesehatan, ya kan? Nah, disitulah titik temunya. Jika aku analisa awal dari pandemik itu lagi anget-angetnya sepeda. Tiba-tiba corona masuk ke Indonesia dan kita harus disuruh stay home. Nah, ingat ya, aku waktu itu masih review sepeda. Awal-awal pandemik, sebelum pandemik juga aku udah review sepeda. Nah, itu lagi anget-angetnya. Ya, kalian bisa lihat videonya di video yang selain ini di channelku. Itu ada tanggalnya. Nah, itu baru anget banget, tetapi tiba-tiba corona. Akhirnya apa? Mindsetnya adalah masyarakat dewasa ini pengen memilih olahraga yang aman. Nah, salah satu contohnya misalnya jika disuruh milih indoor atau outdoor, aku yakin masyarakat pasti milih outdoor. Nah, indoor itu seperti apa? Misalnya gym ya. Gym itu dirasa masyarakat agak nggak aman. Mungkin ya, mungkin. Tapi ini hanya analisa aku aja. Gym itu tidak aman karena apa? Dia di ruangan, terus dia memegang alat yang sama dengan barengan orang-orang lain atau umum. Jadi resiko penularan ada di situ. Entah droplet, entah nempel di alat-alat gym, bisa jadi, bisa jadi. Tetapi itu hanya analisaku ya. Itu indoor. Terus misalnya cabang olahraga lain seperti misalnya renang. Walaupun droplet di air, virusnya itu katanya
nggak bisa hidup atau nggak bisa menular. Tapi dirasa sama masyarakat, aku pribadi juga kalau mikirin, kalau renang juga agak mikir gitu kan. Tapi nalarnya kalau orang berani renang itu pasti sehat, iya kan? Nggak mungkin orang sakit menggigil gitu renang. Nah, sebenarnya renang itu aman juga, cuman tetap masih ada masyarakat yang takut. Nah, setelah milih berbagai banyak macam macam cabang olahraga yang mereka ingin lakukan, ada sih olahraga di rumah yang simple, sit up, push up gitu. Cuman kan itu sudah kita jalani berbulan-bulan kemarin gitu. Nah, setelah dilonggarkan ini masyarakat pengen banget keluar, pengen olahraga, menikmati udara segar dan melihat suasana yang sudah lama tidak dia lihat di kotanya masing-masing. Akhirnya, seiring dengan boomingnya sepeda, korelasinya di situ. Sepeda booming, masyarakat pengen keluar, akhirnya dia memilih olahraga yang dianggap sehat, yaitu ya sepedaan atau lari. Karena aku ngeliat di masa pandemik pun dari kemarin-kemarin yang sepedaan ada, walaupun memang mereka mengikuti protokol kesehatan. Yang lari pun juga ada. Nah, itu berarti dirasa sama masyarakat olahraga tersebut aman. Itulah yang juga menjadi indikasi banyaknya permintaan pasar. Ya kan? Setelah mereka pada olahraga, sepedaan, apalagi artis-artis yang menjadi bintangnya pada pakai sepeda, pada ikut sepedaan juga, akhirnya itu menjadi ikonik dan direkam atau masyarakat akhirnya mengadopsi gitu loh. Mengadopsi perilaku bintang-bintang yang mereka gandrungi. Ya, kebetulan bintang-bintang tersebut bermain sepeda, akhirnya masyarakat juga booming sepeda. Nah, disitulah korelasinya. Akhirnya permintaan pasar naik, sementara brand dan pabrik itu kewalahan. Ekspektasinya nggak akan serame seperti sekarang gitu kan, sampai akhirnya kosong. Bayangin aja ya, aku ngeliat dan mendengar dan dikasih tahu teman, di Jakarta itu sampai beberapa toko itu tidak melayani offline ya. Jadi pembeli kalau ke toko itu hanya untuk mengambil sepeda bagi yang deket, tapi kalau yang jauh tetap dikirim, ya kan? Sampai tidak melayani offline. Semua pemesanan via online, bayangin tuh. Terus dari temen di Jogja, pembelian sepeda itu sampai ngantri, kayak sampai ngantri apa sih? Kayak bayar listrik mungkin atau apa zaman dulu ya, ngantri. Nah, itu sampai pakai kupon loh. Bayangin orang mau beli sepeda pakai kupon ngantri. Karena ada barang yang ready stock di toko tersebut dan stoknya mungkin lancar ya. Mungkin lancar karena kalau memang stok nggak lancar pasti kosong. Nah, di Jogja itu mereka tidak, si seller tidak membuat semacam seperti yang di Jakarta. Udah online online order aja, jangan offline, enggak. Tetapi mereka offline order melayani juga, akhirnya membludak dan antri. Hebat kan? Itu yang sangat fenomenal menurutku, fenomenal banget. Dari dulu memang ada booming sepeda, booming hilang lagi, terus ada musim motor, akhirnya muncul lagi musim sepeda. Cuman kali ini bener-bener fenomenal, nggak habis pikir gitu, sampai bener-bener serentak pengen main sepeda, ya kan? Nah, saking boomingnya, akhirnya biasanya kemarin aku sempat posting di medsosku ya, posting di medsosku bahwa biasanya kalau udah booming kayak gini masih ada kasta-kastaan nih. Akhirnya aku sampai bikin stiker yang berbunyi anti brand-brand klub. Kenapa? Aku nggak pengen bahwa sepeda ini dikotak-kotakan oleh kastanya, ya. Semua sepeda sama, biasanya kan kayak gitu, kasta-kasta, kasta high end, medium, dan low class. Wah, itu nggak banget lah. Karena ada bad habitnya kalau sudah kayak gitu. Biasanya kalau yang high end tidak mau gabung sama yang mid sama low end, ya kan? Biasanya wah, ini kita aja yang semerek gitu kan. Aku nggak tahu ya, paling anti banget kayak gitu. Karena mindsetku bahwa bersepeda itu adalah olahraga, mencari keringat, mencari sarapan, plus dapat teman banyak, ya kan? Itu yang asik sebenarnya, bukan apa sepedanya, bukan apa merek sepedanya, betul kan? Nah, itu maksud sampai saking boomingnya ada yang namanya gerombolan sepeda di jalanan. Nggak masalah, sepedaan bareng, ayo
membernya lebih banyak, oke, silahkan, bagus, itu positif. Daripada kalian berantem, kalian mabuk narkoba, mending sepedaan, betul kan? Tapi masih ada negatifnya sedikit aja. Nah, negatifnya apa sih? Gini, kemarin aku sempat baca di Twitter bahwa banyaknya protes dari masyarakat yang, wah, booming sepeda nih, sepeda berserakan di jalanan, bergerombol nutupin jalanan. Guys, ingat ya, yang naik sepeda, yang menggunakan jalan raya itu nggak cuman kita aja yang naik sepeda, masih ada mobil, ada truk, ada motor, dan yang lain-lain, ya kan? Nah, kita hargai juga, karena mereka juga bayar pajak. Apalagi sepeda nggak dipajekin loh di jalan raya, betul? Nah, kita harus pakai protokol yang tertib. Nah, aku kasih tips nih. Tipsnya satu, yaitu kita harus bikin soft ular. Jangan dua-dua. Karena kenapa? Di Indonesia bahu jalan itu sempit. Jadi tidak memungkinkan untuk dua-dua. Ya. Jadi kalau memang kalian bergerombol banyak, pastinya harus ular mengular. Ya. Satu nih, jejer. Nah, seperti itu. Ada juga beberapa case di Yogyakarta yang aku sempat kemarin baca di Twitter, yang beliau itu orang penting ini mengupload sebuah video di dalam mobil, dia mau lewat itu ketutup sama yang main sepeda, gerombolan di depan tuh sepeda, akhirnya beliau nggak bisa lewat. Nah, jangan sampai bahwa bersepeda itu punya bad habit, jangan sampai. Hilangkan itu, kita harus tertib, ajak teman-teman untuk mematuhi peraturan. Peraturan siapa yang bikin? Ya kita sendiri, karena untuk keselamatan kita juga. Kalau kalian berdua buah soft atau tidak mengekor seperti ular, itu akan bahaya. Ya, udah ada contohnya. Salah satu contoh, aku melihat video viral, yaitu dua pengendara road bike di Jakarta kalau nggak salah ya. Dua pengendara road bike ini di lampu merah. Sebelum mereka hijau atau berjalan lagi, yang satu itu di tengah, agak nutupin jalan tengah. Nah, di belakangnya ada truk. Ketika hijau, dua road bike ini jalan, tetapi yang satu tetap menghalangi jalan truk. Akhirnya mungkin kalau di video itu aku lihat di bel-bel, tapi yang road bike nggak mau minggir. Akhirnya si road bike minggir, tetapi pas truknya lewat, spionnya dipecahin. Nah, itu attitude yang nggak banget menurutku. Kalau dipikir-pikir, yang salah ya yang nutupin sebenarnya, ya kan? Nah, si pengendara road bike ini akhirnya dia mecahin kaca dan sama truknya itu dipepet. Buak! Si pengendara road bike jatuh. Dan video itu akhirnya viral, menuai kontroversial, dan yang aku baca di situ banyak sih yang bilang bahwa ini road bike-nya yang salah. Nah, itu buat percontohan, guys. Jadi kita harus tetap mematuhi tata tertib peraturan. Kita harus satu-satu mengekor, ya, mengular, mengekor, jangan dua-dua. Udahlah, buat keselamatan kita juga. Nah, itulah kesimpulan akhirnya bahwa yang aku sebutin tadi itu adalah indikasi kenapa sepeda kosong di pasaran, ya kan? Dan kenapa tiba-tiba masyarakat pada suka main sepeda. Nah, semoga bermanfaat. Mungkin sekian dulu. Aku sih sebenarnya aku ke toko sepeda, aku pengen buktiin, pengen nanya kepada ownernya, kenapa sih kosong di pasaran? Apakah betul analisa kau tadi? Nah, tapi karena ini sudah gerimis, aku nggak jadi keluar. Mungkin kalau besok pagi aku mau sepedaan, kalau memang tokonya buka, aku mampir dan aku akan tanya sama ownernya, ya. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Sebarin ke teman-teman semuanya. Semoga ini bermanfaat. Thank you dan sampai bertemu di aspal.